Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Siti Badilah Zubair. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Siti Badilah Zubair adalah seorang tokoh perempuan dari Yogyakarta yang memiliki peran penting dalam perkembangan organisasi perempuan Islam, khususnya Aisyah. Beliau lahir pada tahun 1904 di Kauman, Yogyakarta. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siti Badilah Zubair aktif berkiprah dalam organisasi Aisyah, sebuah gerakan perempuan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Beliau mulai terlibat dalam organisasi tersebut sejak usia 13 tahun sebagai sekretaris pada saat Aisyah pertama kali dibentuk. Selain itu, beliau juga menjadi guru yang turut menyebarkan semangat pendidikan dan dakwah ke berbagai daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siti Badilah Zubair lahir pada tahun 1904, beliau memulai kiprah organisasi sejak remaja dan terus mengabdi hingga dewasa. Beliau pernah ditugaskan ke Bengkulu Selatan selama 1 tahun, dan setelah itu semakin aktif dalam organisasi hingga akhirnya dipercaya memimpin Aisyah pada tahun 1941 sampai 1943. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupan dan perjuangan Siti Badilah Zubair bermula di Kauman, Yogyakarta, yang dikenal sebagai pusat lahirnya gerakan sosial dan pendidikan. Beliau juga sempat mengabdikan diri di Bintuhan, Bengkulu Selatan, sebelum kembali lagi ke Yogyakarta dan melanjutkan perjuangannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Siti Badilah Zubair dalam organisasi Aisyah didorong oleh lingkungan keluarga yang penuh semangat perjuangan serta tekad pribadi untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan, dakwah, dan sosial. Perjuangannya merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan perempuan dan masyarakat secara luas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siti Badilah Zubair meniti perjalanan hidupnya dengan konsistensi, dedikasi, dan semangat pantang menyerah. Beliau berani mengambil peran kepemimpinan sejak usia muda, mengabdikan diri sebagai guru di daerah terpencil, serta kembali mengembangkan organisasi Aisyah hingga mencapai tingkat nasional. Dengan cara itu, beliau meninggalkan jejak penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Siti Badilah Zubair adalah sosok perempuan yang lahir pada masa ketika pendidikan perempuan masih belum dianggap penting. Namun, keberaniannya untuk terlibat aktif dalam organisasi perempuan membuktikan bahwa beliau memiliki pandangan jauh ke depan. Keluarganya yang berasal dari lingkungan pengurus Muhammadiyah menanamkan nilai perjuangan sejak kecil. Dari keluarganya pula, beliau belajar bahwa pengabdian bukan hanya sebatas untuk diri sendiri, melainkan juga untuk masyarakat luas. Pengalaman berharga yang membentuk karakternya adalah ketika beliau dikirim ke Bengkulu Selatan untuk menjadi guru sekaligus menyebarkan nilai pendidikan dan dakwah. Pengabdian tersebut tidak mudah, karena beliau harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh dari tempat asalnya. Namun, pengalaman itu justru memperkaya wawasannya serta memperkuat tekadnya dalam melanjutkan perjuangan setelah kembali ke Yogyakarta. Kiprah panjangnya di Aisyah membawanya ke posisi penting sebagai pemimpin pusat. Kepemimpinan perempuan pada masa itu bukanlah sesuatu yang mudah diterima masyarakat luas, tetapi Siti Badilah Zubair mampu membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi motor penggerak dalam perubahan sosial. Hal ini menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya. Dari sudut pandang sejarah sosial, kiprah Siti Badilah Zubair menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa, terutama melalui pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan,
Perjuangannya menjadi teladan tentang pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan hingga ke pelosok daerah. Dari sudut pandang budaya, beliau menjadi simbol perempuan yang mampu menyeimbangkan peran keluarga dengan peran sosial di tengah masyarakat. Pelajaran hidup dan nilai positif. Dari perjalanan hidup Siti Badilah Zubair, terdapat beberapa pelajaran hidup yang bisa diambil seperti: dedikasi tanpa pamrih akan menghasilkan manfaat besar bagi banyak orang. Dan pendidikan bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dan perempuan memiliki potensi besar dalam membawa perubahan dan kemajuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dan merantau ke daerah terpencil untuk mengajar membuktikan bahwa pengabdian seringkali membutuhkan pengorbanan. Dan nilai perjuangan tidak lepas dari kerjasama, baik dalam keluarga maupun dalam organisasi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli.
Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik. Dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.